atau Elohim. Dalam kitab Yohanes yang lebih banyak menggambarkan keilahian Yesus, di sana ia menggunakan kata aku yang mengarah pada pernyataan aku adalah aku pada Keluaran 3 ayat 14 atau Elohim. Inilah 7 pernyataan Yesus menggunakan kata aku tersebut. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35, 41, 48 dan 51. Akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu ke domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dan 14. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Akulah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Penggunaan kata aku lainnya yang mengejutkan semua orang Yahudi di kala itu adalah di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yesus menyatakan dirinya telah ada lebih dari 2000 tahun sebelum kelahirannya dengan pernyataan itu. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 1-5, Yesus dinyatakan sebagai Sang Firman yang telah ada pada masa penciptaan, dan di dalam Dia ada kuasa penciptaan segala sesuatu. Murid-murid Yesus dan gereja mula-mula mengakui dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Murid-murid mengakui Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Hal ini ditegaskan melalui pernyataan Petrus ketika ia ditanya oleh Yesus tentang siapakah dirinya menurut mereka. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Namun pandangan Yesus sebagai Mesias ini masih dalam batasan pemikiran manusia dan ajaran dari perjanjian lama tentang Juru Selamat bagi Israel, terutama pembebasan dari penjajahan dan mengharapkan Yesus sebagai Raja. Hal serupa juga dinyatakan oleh Marta pada Yohanes 11 ayat 27. Tetapi setelah para murid digoncangkan dengan penyaliban, kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari ketiga menyaksikan Yesus naik ke sorga, paradigma mereka diubah. Setelah kenaikan Yesus, Petrus berbicara kepada para murid dengan menyebut Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat 21. Bahkan, ia dengan berani bersaksi di hadapan ribuan orang Yahudi pada hari pencurahan Roh Kudus. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Iman inilah yang dimiliki oleh para rasul dan gereja mula-mula, yang juga dengan semangat diberitakan oleh Rasul Paulus, bahwa Yesus adalah Tuhan yang dalam bahasa Yunani adalah Theos atau Kurios, sedangkan dalam bahasa Ibrani dibahasakan sebagai Yahweh. Tentunya, memahami keilahian Yesus Kristus tidaklah mudah dengan akal manusia kita yang terbatas. Itu sebabnya Alkitab menyatakan bahwa hanya kuasa Roh Kuduslah yang bisa mengilhamkan pengenalan akan Tuhan sehingga kita bisa mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 16 ayat 8-13. Demikianlah kata Alkitab tentang keilahian Yesus. Jika Anda suka dengan video ini,